Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke materi terakhir di SPL TV, yaitu penyelesaian masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Ayo selesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPL TV di bawah ini. Ceritanya nih, soalnya adalah Anita, Betty, dan Desi dan Sylvia berbelanja di sebuah toko serba ada untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Nah, adapun yang barang-barang yang dibeli adalah sebagai berikut. Detail yang dibeli. Nah, Anita dia membeli 2 bungkusan kecap Inggris, jadi 2 bungkus kecap Inggris, 1 bungkus saus sambal, dan 3 bungkus kecap manis. Harganya itu adalah 21.100. Kemudian Betty dia beli 2 bungkus kecap Inggris, 1 bungkus saus sambal, dan 2 bungkus kecap manis. Harganya 18.100. Kemudian Desi dia membeli 1 bungkus kecap Inggris, 2 bungkus sambal, dan 1 bungkus kecap manis. Nah, di harganya 12.800. Nah, tadi kan Anita sudah beli, Desi sudah beli. Nah, Betty juga sudah beli. Nah, di sini juga Sylvia nih. Sylvia juga pengen beli, tapi dia hanya pengen beli 1 bungkus kecap Inggris, 1 bungkus saus sambal, dan 1 bungkus kecap manis. Kira-kira berapa ya Sylvia harus bayar harga kebutuhan yang dia beli? Nah, caranya. Nah, untuk memutuskan harga dari tiap barang, kita bikin model matematikanya dulu ya. Nah, kita misalkan nih ya, harga 1 kecap itu adalah X rupiah. Kemudian harga 1 saus itu adalah Y rupiah, dan harga 1 kecap manis adalah Z rupiah. Maka model matematikanya bisa kita lihat dari barang-barang yang dibeli oleh Anita, Betty, dan Desi ya. Nah, tadi kan Anita beli 2 kecap Inggris, 1 saus sambal, dan 3 kecap manis. Harganya 21.100. Nah, dari angka 213 ini kita umpamakan kata kecap Inggris diganti dengan huruf X. Kemudian kata saus sambal diganti dengan huruf Y. Dan kata kecap manis diganti dengan Z. Maka kita sudah bisa buat model matematikanya untuk barang yang dibeli oleh Anita adalah 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan harga dari barang tersebut, yaitu 21.100. Jadi, untuk melihat model matematika, untuk koefisiennya kalian tulis angka barang yang dibeli ada berapa gitu ya. Nah, untuk itemnya kalian ganti, misal kecap Inggris yaitu diganti dengan huruf X, saus sambal diganti huruf Y, dan kecap manis diganti dengan huruf Z. Nah, kemudian sama dengan 21.100. Nah, Betty itu beli 2 kecap Inggris, 1 saus sambal, dan 2 kecap manis. Harganya 18.100. Maka model matematikanya seperti ini. Nah, untuk Desi, dia beli 1 kecap Inggris, 2 saus sambal, dan 1 kecap manis. Harganya 12.800. Maka model matematikanya seperti ini. Nah, mudah ya untuk membuat model matematika. Jadi cukup kalian umpamakan, misalnya kata kecap Inggris dengan X, saus sambal dengan Y, dan kecap manis dengan Z. Kemudian kalau koefisiennya lihat banyaknya item yang dia beli gitu ya. Oke. Nah, kalau kita gabung, maka ini akan membentuk sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, seperti ini ya. Ini yang pertama, ini adalah barang. Nah, yang ini adalah barang yang dibeli oleh Anita, kemudian ini dibeli Betty ya. Dan ini adalah yang Desi. Maka
Untuk mengerjakannya kita bisa menggunakan metode mana saja, mau substitusi, eliminasi, gabungan, atau determinan. Tapi di sini kita coba pakai cara gabungan ya. Nah, untuk cara gabungan seperti biasa kita coba untuk menggunakan cara eliminasi dulu ya. Di sini kita coba untuk mengeliminasi persamaan pertama yang ini dan kedua yang ini. Oke, eliminasi persamaan variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Nah, variabel Y adalah yang ini ya. Nah, ini persamaan ke-1 dan kedua. Kita lihat variabelnya sama, maksudnya koefisien dari Y-nya sama, yaitu 1 ya di sini. Maka kalau sudah sama, maka kalian bisa, karena tanda, kemudian juga lihat tandanya ya, karena ini tandanya positif keduanya, maka kalian bisa kurangi dua persamaan tersebut, persamaan atas dan bawah seperti biasa. Maka di sini kalian memperoleh kan Y-nya sama nih, kemudian juga kebetulan 2x sama, persamaan kedua juga 2x, maka hasilnya akan sama dengan 0 gitu ya. Maka di sini kalian hanya perlu untuk menjumlahkan 3z dan 2z. Jadi 3z dikurangi 2z sama dengan 21.100 dikurangi 18.100. Maka diperoleh z sama dengan 3.000. Wah, di sini enak sekali ya. Kita sudah langsung dapat nih z sama dengan 3.000. Oke, berarti kalian tinggal cari berapa nilai X dan berapa nilai Y. Nah, kedua, selanjutnya kita eliminasi variabel Y lagi, tapi persamaannya 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 adalah yang seperti ini. Dilihat, koefisien dari Y berbeda ya. Kalau yang atas itu hanya 1, yang bawah itu 2. Maka kalian samakan dulu, seperti yang kemarin ya. Dikalikan dengan angka berapa yang hasilnya sama gitu ya. Maka diperoleh sama dengan 4x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 36.200. Kemudian x ditambah 2y ditambah z sama dengan 12.800. Ini 36.200 dari mana? Itu dari 2 kali 18.100. Nah, dari sini di sini koefisiennya sudah sama, kalian cukup mengurangi ya persamaannya. Karena kenapa dikurangi? Karena tanda di depannya adalah positif dua-duanya, maka kalian tinggal kurangi. Oke, dicoret, maka hasilnya akan jadi 4x dikurangi x, kemudian 4z dikurangi z, kemudian 36.200 dikurangi 12.800. Maka hasilnya akan jadi 3x plus 3z sama dengan 23.400. Nah, ini kita namakan dengan persamaan keempat ya. Oke, tadi kan sudah dapat persamaan baru keempat dan nilai z-nya, yaitu z sama dengan 3.000 dan 3x ditambah 3z sama dengan 23.400. Maka di sini kalian bisa langsung nih substitusikan z ke sini. Substitusikan itu mengganti huruf z dengan angka 3.000 gitu ya. Substitusi, ditukar gitu ya. Oke, di sini kalian tinggal tukar huruf z di sini dengan angka 3.000, maka hasilnya jadi 3x ditambah 3. Dalam kurung ini artinya 3 kali 3.000 ya, dikali. Gitu. 3 kali 3.000. Oke, 3 kali 3.000, maka hasilnya sama dengan 23.400. Ini 3 kali 3.000 hasilnya jadi 9.000 ya. Maka setelah itu kalian bisa pindahkan 9.000-nya ke kanan karena kita akan mencari nilai X ya. Maka karena di sini positif, maka dia akan berganti jadi negatif 9.000. Nah, di sini tinggal 23.000 dikurangi 9.000, maka jadi 14.400. Nah, di sini karena ada angka 3 dan dia bentuknya berdempetan, nggak ada tanda negatif atau positif, plus atau min gitu ya, tambah atau kurang, maka di sini artinya dia adalah perkalian. Lawan perkalian jadi pembagian, maka jadi hasilnya adalah 14.400 dibagi 3, maka kalian akan memperoleh nilai X sama dengan 4.800. Setelah ini langsung kalian substitusikan nilai Z sama dengan 3.000 yang ini ya. Nah, nilai ini Z sama dengan 3.000 dan tadi nilai X sama dengan 4.800 yang tadi kalian dapat ke persamaan 1, 2, atau 3 ya. Dari soal gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk
mensubstitusikan ke persamaan ketiga. Di sini diperoleh persamaan ketiga yaitu seperti ini. Nah, huruf X yang ada di sini. Nah, huruf X warnanya ya. Kita akan menggunakan warna apa nih? Dark red aja. Oke, di sini ada X, ada Z. Tadi kan si Z bisa berubah jadi 3000 atau sama dengan 3000 dan X sama dengan 4800. Maka huruf Z di sini atau variabel huruf X di sini atau variabel X ini kalian ganti dengan angka 3000, kemudian variabel Z atau huruf Z di sini kalian ganti dengan 4800. Maka kalian bisa jumlahkan 3000 dan 4800, hasilnya di 7800. Kemudian 7800-nya dipindahkan karena di sini di depan tanda 7800 dia positif. Ketika dia melewati tanda sama dengan, maka hasilnya akan jadi negatif gitu ya. Maka kemudian kalian bisa jumlahkan 2800 dikurangi 7800, hasilnya 5000. Maka nilai Y-nya itu adalah 2 dipindahkan jadi bagi ya, 5000 bagi 2 jadi 2500. Maka kalian memperoleh nilai Y sama dengan 2500. Nah, dari soal yang ini kalian memperoleh nilai X sama dengan 4800, Y sama dengan 2500, dan Z sama dengan 3000. Yang artinya tadi kan kalian di awal sudah mengumpamakan ya kecap Inggris itu sebagai huruf X ya. Kemudian saus sambal itu Y, kemudian untuk kecap Inggris itu X, saus sambal itu Y, dan kecap manis itu Z. Maka huruf X, Y, Z ini kalian ganti dengan perumpamaannya. Tadi kan kecap Inggris, maka di sini kalian bisa dapat kecap Inggris itu harganya 4.800. Kemudian saus sambal itu 2.500 dan kecap manis adalah 3.000 ya. Nah, tadi kan di soal si Sylvia itu dia hanya ingin membeli 1 bungkus kecap Inggris. Oke, 1 bungkus kecap Inggris dia ingin ya. Kemudian saus sambalnya 1, kemudian kecap manisnya 1. Jumlahnya berapa ya? Nah, kalian tinggal jumlahin aja. 4.800 dari X ditambah 2.500 dari Y dan 3.000 dari Z. Maka hasilnya adalah 10.300. Maka Sylvia harus membayar sebesar 10.300. Seperti itu. Mudah ya. Jadi intinya dari soal kontekstual ini kalian harus pandai-pandai untuk membuat model matematikanya gitu ya. Atau mengumpamakannya. Oke, untuk lebih bisa memahami, kita coba ya latihan soalnya. Silahkan kalian coba. Semoga bisa gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.